ألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Misalnya puasa ketika diwajibkan tidak seperti yang kita jalani sekarang ya. Yang diwajibkan tidak seperti yang dijalani. Pertama kali ketika Nabi di kota Madinah, menurut pendapat yang kuat bahwasanya pertama kali adalah tahapan-tahapan. Pertama adalah wajibnya puasa Asyura. Puasa Asyura. Asyura itu maksudnya 10 Muharram. Ini pertama dulu hukumnya wajib ya. Dan orang Yahudi berpuasa dan juga ternyata puasa Asyura juga dalam hadis sahih dalam Sahih Bukhari, orang musyrikin juga mereka berpuasa di hari Asyura ya. Dan dalam hadis Ibnu Abbas ketika Nabi SAW lamma qadima Nabi SAW Madinah wajadal Yahud tasum. Nabi ketika datang kota Madinah, Nabi lihat orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, "Ma hadzal yaum?" Kalian puasa hari apa ini? Kata mereka, "Hadza yaumun azim." Inilah hari yang agung. "Hadza yaumun najjahallahu Musa wa qaumahu min Fir'aun." Ya, bahwasanya pada hari ini, hari tersebut Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Fasamahu Musa syukran lillah, maka Nabi Musa berpuasa bentuk syukur kepada Allah. Kata Nabi SAW, "Nahnu aula bi Musa minkum." Kami lebih utama mengikut Musa daripada kalian. Artinya karena mereka menyimpang meninggalkan ajaran Nabi Musa ya. Sehingga Nabi pun akhirnya puasa ya. Puasa di hari Asyura ini pertama ya. Dan itu wajib hukumnya ya. Kemudian yang kedua, setelah itu tahapan kedua wajibnya puasa bulan Ramadan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum, dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Jika kalian dapat bulan Ramadan maka berpuasalah ya, berpuasalah. Tetapi ketika itu aturannya batas terakhir makan dan berhubungan dengan istri, bergaul dengan istri hingga ba'da isya atau sebelum tidur. Ini pertama hukumnya seperti itu ya. Hanya boleh makan pokoknya pada isya, entah mungkin selesai isya atau beberapa. Artinya masih di awal malam. Sudah tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum. Jadi sahur bukan sahur, tapi makan, terakhir makan hanya boleh makan misalnya setelah isya, masih di awal malam. Ini pertama kali wajibnya puasa Ramadan berat ya, berat. Sampai akhirnya terjadilah suatu kejadian, yaitu seorang sahabat bernama Qais bin Sirmah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, ada khilaf tentang namanya, tapi intinya dia berpuasa dan dia seorang pekerja berat. Dia berpuasa, dia kerja di siang hari, kemudian akhirnya dia letih, dia pulang, waktunya berbuka. Di bulan Ramadan, dia berbuka, kemudian dia tanya sama istrinya, ada makanan? Kata istrinya, tidak ada. Walakin atlubuhu, akan tapi saya akan carikan makanan buat engkau. Kita tahu kondisi para sahabat dulu miskin-miskin. Untuk berbuka aja tidak ada. Dan dia ketika tanya istrinya, ada makanan enggak? Enggak ada. Dia tidak marah-marah ya. Kadang-kadang kita lihat bagaimana para sahabat luar biasa ya. Akhlak mereka sama istri mereka luar biasa ya, tidak marah-marah ya. Tidak ada, ya sudah. Istrinya bilang sebentar, saya carikan makanan. Ketika istrinya cari makanan, dia golabatu aina, fa golabatu ainahu, dia capek letih kerja seharian, dia ketiduran. Dan kita tahu aturannya, kalau sudah ba'da isya atau sudah tidur, ya, kalau sudah ba'da isya atau sudah tidur, sudah enggak bisa makan dan minum, sudah tidak bisa berhubungan dengan istrinya lagi. Akhirnya istrinya datang, bawa makanan. Ternyata dia tidur. Istrinya berkata, khaibatan lak, rugi engkau. Dalam sebagian riwayat yang mursal, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dia terbangun, terus kata istrinya, gimana ini? Aduh, saya ketiduran. Kata istrinya, enggak. Lam tanam, kau tidak tidur? Istrinya maksudnya kasihan sama dia, udah makanlah. Kata dia, enggak, saya sudah tidur. Dia takut kepada Allah.
Dia tidak makan akhirnya. Akhirnya sudah sampai pagi, besoknya kerja lagi, pingsan. Akhirnya dia pingsan. Karena tidak sahur, sudah tidak sahur, tidak makan di malam hari, tidak berbuka, bukan tidak sahur, tidak berbuka. Tidak berhubungan dengan istrinya. Kemudian siang hari dia kerja, akhirnya dia pingsan. Akhirnya sampailah kabar kepada Nabi SAW dan Allah turunkan firman-Nya, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum antum libasul lahun." Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, tsumma atimus siyama ila lail." Maka Allah mengatakan di malam hari, silakan berhubungan istri-istri kalian, makan dan minumlah kalian sampai terbit fajar. Maka berubahlah aturan menjadi tahapan yang sekarang, ya. Ini tahap kedua. Kemudian tahap ketiga adalah yang seperti sekarang. Yang seperti sekarang. Ya. Boleh makan dan minum, batas akhir makan dan minum, ya. Batas akhir makan, minum, jima, ya. Hingga sebelum adzan subuh. Sebelum terbit fajar. Kita bilang alhamdulillah si Qais bin Sirmah pingsan. Jadi kita bilang jazakallahu khairan atau jazahullahu khairan. Kita berterima kasih kepada dia, dia pingsan ya. Kalau dia tidak pingsan, ya, tidak ada sebab perubahan aturan, mungkin kita yang pingsan sekarang ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, inilah sejarah puasa dan terjadi di kota Madinah.